Matahari sore menyisakan rona jingga di langit Jakarta yang padat. Tapi di sebuah gang kecil, suasana terasa begitu sunyi. 4 mahasiswa, Maya, Sarah, Indah, dan Bima berhenti di depan sebuah rumah tua. Catnya sudah mengelupas, jendelanya kusam, dan aura dingin terasa menusuk meski dari luar. Namun bagi mereka, rumah itu adalah jawaban atas doa-doa putus asa. Gila, lo yakin kita bakal tinggal di sini? Tanya Indah, si paling penakut, sambil merapatkan jaketnya. Matanya terus menelisik setiap sudut rumah dengan ragu. Maya sebagai motor utama pencarian tersenyum lebar. Yakin dong, pemiliknya baik banget. Terus bayangin, sewa bulanan cuma 2 juta buat rumah segede ini. Kita bisa irit banyak. Di sampingnya Bima, satu-satunya cowok di antara mereka mengangguk setuju. Iya, daripada sewa apartemen kecil mahal, mending ini. Kita bisa bikin studio musik di lantai atas. Sarah, si paling skeptis dan praktis, menatap rumah itu dengan tatapan menilai. Tapi kenapa semurah ini? Pasti ada sesuatu yang gak beres. Sudahlah Sarah, jangan mikir yang aneh-aneh. Ayo kita masuk. Maya mendorong pintu gerbang yang berderit. Saat mereka melangkah masuk, keheningan rumah menyambut mereka. Debu tebal menutupi perabotan tua yang ditinggalkan, dan aroma apak menusuk hidung. Di ruang tengah, sebuah tangga kayu tua menjulang ke lantai 2. Suara langkah mereka bergema, seolah memecah keheningan yang sudah lama bersemayam. Mereka mulai membagi kamar. Maya dan Sarah memilih kamar di lantai bawah, sementara Indah dan Bima di lantai atas. Saat mereka sedang sibuk membersihkan, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari loteng. Suara apa itu? Indah bersembunyi di balik Bima. Paling cuman tikus, jawab Bima santai. Namun Maya tidak setuju. Ia yakin suara itu terdengar seperti benda berat yang jatuh. Ia menatap ke arah tangga dengan perasaan tak enak. Kalian dengar suara aneh lagi gak sih? Mereka semua terdiam sejenak. Angin tiba. Malam pertama di rumah itu terasa panjang dan mencekam. Setelah lelah membereskan barang-barang, mereka semua tumbang di kamar masing-masing. Namun, tidur nyenyak adalah kemewahan yang tak bisa mereka nikmati. Sekitar pukul 2 dini hari, Indah terbangun. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Perlahan, ia menoleh ke pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Di kegelapan yang pekat, ia melihat bayangan samar sesosok perempuan berdiri di ambang pintu. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba memejamkan mata, berharap itu hanya halusinasi. Tapi kemudian, ia mendengar bisikan. Suaranya serak dan pelan, seperti gumaman yang tertahan. Bisikan itu memanggil namanya berulang-ulang. Indah, Indah. Tubuh Indah kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia menutup telinganya rapat-rapat, berharap suara itu menghilang. Namun bisikan itu semakin dekat, seolah-olah sosok itu kini berada tepat di samping tempat tidurnya. Di lantai bawah, Maya juga terbangun. Ia mendengar suara langkah kaki pelan di lantai atas. Langkah itu terdengar berat, menyeret, dan terhenti di depan kamar Indah. Maya duduk tegak di tempat tidur, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah Bima yang pergi ke toilet. Namun ia tahu Bima pasti tidur di kamar, dan langkah itu terdengar aneh. Tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari lantai atas. Kali ini jauh lebih kencang dari sebelumnya. Maya langsung melompat dari tempat tidur. Ia bergegas ke kamar Sarah yang sudah terbangun dengan wajah pucat. "Lu dengar itu?" tanya Sarah setengah berbisik. Maya mengangguk. "Itu dari kamar Indah." Tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari menaiki tangga yang berderit. Sesampainya di depan kamar Indah,
mereka menemukan pintunya tertutup rapat. Mereka membukanya dan pemandangan di dalam membuat mereka membeku. Indah terduduk di sudut ruangan, memeluk lututnya dan menangis terseduh-seduh. Pagi harinya, suasana di rumah terasa tegang. Indah masih syok. Ia hanya diam, sesekali matanya menerawang ke sudut-sudut ruangan yang gelap. Maya, Sarah, dan Bima berusaha menenangkannya. Meski mereka sendiri diliputi ketakutan. Mereka memutuskan untuk tidak membahas kejadian semalam, berharap kengerian itu hanya mimpi buruk kolektif. Namun harapan itu sirna saat Bima melihat sebuah kejanggalan. "Guys, kalian sadar gak?" tanyanya, suaranya pelan. "Jendela kamar gue. Tadi pagi ada coretan kotor di kacanya." Mereka semua menoleh ke arah jendela besar di ruang tengah. Benar saja, di sana, di balik debu tebal, terukir sebuah tulisan. "Kalian tidak sendiri." Tulisan itu tampak seperti diukir dengan ujung jari. Mereka menelan ludah. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada orang asing yang masuk. Jendela itu terkunci dari dalam. Jantung mereka berdegup kencang. Ketakutan kini berubah menjadi teror. Sarah, yang tadinya skeptis, kini tampak paling panik. "Kita harus pindah. Sekarang juga. Gue gak mau mati di sini." "Gak semudah itu, Sarah," jawab Maya, mencoba berpikir rasional. "Kita sudah bayar sewa, dan kita belum tahu pasti apa yang terjadi." Tiba-tiba, dari kamar Indah, terdengar suara pecahan kaca. Mereka bergegas ke sana. Indah, yang duduk di pinggir tempat tidur, menatap kosong keluar jendela. Jendela itu kini pecah berantakan. Di luar, di antara dedaunan kering, tampak sepasang mata merah yang menyala, menatap tajam ke arah mereka. Mereka semua berteriak. Bima segera menutup tirai, tapi mata itu tidak hilang. Bayangan sosok perempuan dengan rambut panjang dan pakaian putih lusuh muncul di balik kaca yang pecah, seolah-olah ingin menerobos masuk. Bima dengan napas terengah-engah berteriak. Setelah kejadian jendela pecah, mereka tidak bisa lagi menutup mata. Mereka berkumpul di ruang tamu, saling berpandangan dengan wajah tegang. Teror itu tidak bisa lagi diabaikan. "Kita gak bisa terus-terusan kayak gini," kata Maya, suaranya bergetar. "Kita harus cari tahu siapa sebenarnya yang menghantui rumah ini." Bima mengangguk setuju. "Kita gak bisa pindah begitu saja. Uang kita habis. Kita harus lawan, atau setidaknya cari tahu cara mengusirnya." Mereka sadar bahwa satu-satunya petunjuk yang bisa mereka dapatkan mungkin berasal dari orang-orang di sekitar. Dengan memberanikan diri, mereka melangkah keluar rumah, meninggalkan keheningan mencekam yang selama ini menyelimuti mereka. Mereka menyusuri gang sempit itu, mengetuk beberapa pintu, tapi para tetangga hanya menatap mereka dengan takut dan buru-buru menutup pintu. Hingga akhirnya, mereka sampai di depan sebuah rumah sederhana di ujung gang. Di terasnya, seorang kakek tua sedang duduk sambil menganyam keranjang. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya teduh, tapi memancarkan kesedihan yang mendalam. "Permisi, Kek," sapa Maya sopan. "Maaf mengganggu, kami penghuni baru di rumah seberang. Kami ingin tahu, apa ada cerita tentang rumah itu?" Kakek itu mendongak, matanya menatap tajam ke arah rumah mereka. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Nak, kalian seharusnya tidak tinggal di sana." Mereka semua menahan nafas. Ini adalah kali pertama ada orang yang mau bicara. Bertahun-tahun lalu, sebuah tragedi mengerikan terjadi di rumah itu. Penghuninya, seorang wanita bernama Sari, dibunuh dengan kejam oleh suaminya sendiri. Kakek itu berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca.
Sari ditemukan tewas dengan tubuh termutilasi di dalam rumah itu. Potongan-potongan tubuhnya disembunyikan di mana-mana. Suaminya... Kisah dari kakek tua itu menghantui pikiran mereka. Malam kembali datang, membawa serta kegelapan dan teror yang lebih nyata. Keempatnya memutuskan untuk tidur di ruang tamu, berkumpul di satu tempat demi merasa lebih aman. Tapi ketakutan tidak mengenal ruang. Di tengah malam, Bima terbangun karena merasa kedinginan. Ia membuka mata dan terkejut melihat Maya berdiri di ambang pintu, menatap keluar dengan tatapan kosong. Bima memanggilnya, namun Maya tidak menjawab. Ia hanya terus menatap keluar jendela, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. "Maya, lo kenapa?" tanya Bima, berdiri dan mendekatinya. Tiba-tiba Maya berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia tersenyum dingin. Senyum yang sama persis seperti yang Indah lihat di cermin. Bulu kuduk Bima meremal. Ia ingin mundur, tapi Maya melangkah maju. Tangannya terulur seolah ingin mencekiknya. Bima terkejut. Ia mundur dan terjatuh. Bersamaan dengan itu, Maya seperti tersentak. Tatapan kosong di matanya menghilang, digantikan oleh kebingungan. "Ada apa, Bim? Kenapa lu teriak?" tanya Maya, suaranya kembali normal. Ia menatap Bima dan menyadari betapa paniknya Bima. "Tadi, lo..." Bima tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Ia terlalu syok. Kejadian itu membuat mereka semakin paranoid. Mereka tidak bisa lagi mempercayai mata mereka sendiri. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mencari petunjuk lebih dalam di dalam rumah itu. Mereka sadar ada sesuatu yang hilang, dan itu bukan hanya soal nyawa. Saat memeriksa seluruh ruangan, mereka menemukan sebuah keanehan di lantai atas. Di salah satu sudut ruangan, ada noda yang lebih gelap dari sisa debu lainnya. Noda itu membentuk pola yang aneh seolah-olah ada sesuatu yang pernah diseret di sana. Ini... Ketakutan yang mendalam membekukan mereka di tempat. Bayangan Sari di ambang pintu seolah menembus jiwa, membawa hawa dingin yang menusuk. Mereka tidak berani bergerak, bahkan saat bayangan itu perlahan-lahan lenyap. Keheningan kembali menyelimuti rumah, namun kini terasa jauh lebih menekan. Bima, yang paling cepat pulih dari keterkejutan, bergegas menutup pintu dan menguncinya. "Kita harus baca buku harian ini," katanya. Suaranya serak. "Mungkin jawabannya ada di sini." Mereka kembali berkumpul di ruang tengah. Maya membuka buku harian Sari, membaca setiap kalimatnya dengan seksama. Catatan itu penuh dengan keputusasaan. Sari menulis tentang suaminya yang perlahan berubah, tatapannya kosong dan senyumnya yang dingin. "Ada yang lain di rumah ini, sesuatu yang mengikutiku. Aku bisa merasakannya. Aku melihatnya seringkali di sudut mataku. Ia meniru suamiku. Ia ingin merenggut suamiku. Aku takut." "Jadi, bukan suaminya yang membunuh Sari?" tanya Sarah, wajahnya pucat. Maya menggeleng. "Ini lebih rumit. Sari percaya suaminya dirasuki sesuatu. Ia menulis tentang suara-suara yang membisikinya, memintanya untuk melakukan hal-hal yang mengerikan." Saat mereka sedang fokus pada buku harian itu, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam dinding di ruang tamu. Suara itu seperti goresan kuku yang tajam, perlahan tapi pasti, merambat mic ke langit-langit. Indah, yang paling sensitif, menutup telinganya dan mulai menangis. "Ada apa lagi sekarang?" Bima berbisik, matanya menatap tajam ke arah dinding. Goresan itu berhenti, lalu terdengar bisikan serak. "Suamiku!" Di balik dinding. Mereka semua terkesiap. Tanpa ragu, Bima mengambil sebuah palu kecil yang ia bawa untuk memperbaiki barang-barang. Dengan tangan gemetar, ia memukul dinding di mana suara itu terdengar. Bunyi pukulan palu itu bergema, tapi tidak ada yang pecah. Hingga pada pukulan ketiga, sebuah bagian kecil dari dinding itu retak dan terbuka. Di dalamnya, ada sebuah ruang kosong. Di sana mereka menemukan sehelai kain tua, kusam, dan berlumuran noda kering. Kain itu seperti digunakan untuk membungkus sesuatu.
Maya memberanikan diri mengambilnya. Saat kain itu terbentang, mereka semua membeku. Di atasnya terukir sebuah nama dengan darah yang sudah mengering. Langkah kaki di lantai atas semakin cepat dan keras, seperti seseorang sedang berlari ke sana kemari. Sarah memeluk Maya erat, sedangkan Indah bersembunyi di balik Bima. Mereka semua menatap ke arah tangga dengan nafas tertahan. Siapapun atau apapun yang ada di atas, ia tidak ingin mereka membaca lebih jauh isi buku harian itu. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Indah, suaranya tercekat. Maya mencoba berpikir jernih. Kita harus bersembunyi. Sepertinya ia nggak mau kita tahu apa yang terjadi. Mereka berempat bergegas ke dapur, bersembunyi di balik meja makan yang besar. Dari sana, mereka bisa mendengar suara aneh di lantai atas. Bukan lagi langkah kaki, melainkan suara gesekan benda berat, seperti seseorang sedang memindahkan perabotan. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti rumah, tapi kali ini terasa lebih menakutkan. Bima, yang merasa lebih berani, memutuskan untuk mengintip. Bim, jangan. Sarah menarik tangannya. Enggak, Sar. Kita nggak bisa cuma sembunyi. Kalau kita mau keluar dari sini, kita harus tahu apa yang terjadi di atas, jawab Bima dengan suara pelan. Bima perlahan-lahan mengintip dari balik meja. Ia tidak melihat apa-apa. Ia melangkah keluar dari persembunyiannya dan menuju tangga. Ia menaiki satu persatu anak tangga yang berderit. Setiap langkahnya terasa sangat berat. Bim, jangan sendirian, teriak Maya. Bima tidak menjawab. Ia terus melangkah naik. Saat ia sampai di anak tangga terakhir, ia menoleh ke bawah dan mengedipkan mata, seolah meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Lalu ia melanjutkan langkahnya ke lantai atas. Maya, Sarah, dan Indah menunggu dengan cemas. Mereka mendengar suara Bima memanggil. Indah, Sarah, Maya, nggak ada siapa-siapa di sini. Mereka bertiga menghela napas lega. Bima, lo di mana? Teriak Maya. Perginya Bima yang misterius membuat Indah histeris. Ia menangis tanpa henti, memeluk lututnya di sudut kamar yang gelap. Maya dan Sarah mencoba menenangkan, tapi mereka sendiri berada di ambang keputusasaan. Satu dari mereka telah hilang, dan mereka tahu teror itu tidak akan berhenti sampai semua rahasia terkuak. Maya menatap kertas di tangannya. Pesan itu terasa begitu familiar. Suamiku, di balik dinding, cari di bawah. Ia ingat bisikan yang mereka dengar sebelumnya. Kali ini, mereka tidak bisa lagi mengabaikannya. Ini adalah petunjuk yang jelas. Kita harus cari tahu apa yang ada di bawah, kata Maya, matanya menatap tajam ke lantai kayu yang kusam. Enggak, Mai, gue enggak mau. Indah menggeleng kuat-kuat. Bima sudah hilang, kita harus keluar dari sini. Kita enggak bisa keluar, Indah. Sarah yang biasanya tenang, kini ikut frustasi. Apa lu pikir kita bisa pergi gitu aja setelah semua ini? Bima hilang, kita harus cari tahu di mana dia. Mereka kembali ke ruang tengah, tempat mereka menemukan buku harian Sari. Dengan senter di tangan, mereka menyusuri setiap jengkal lantai, mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Setelah beberapa lama, Sarah menemukan sesuatu. Di bawah karpet tua yang tebal, ada sebuah retakan panjang yang membelah papan lantai. Ini dia, seru Sarah. Maya dan Indah bergegas mendekat. Dengan susah payah, mereka berusaha mengangkat salah satu papan itu. Bunyi kayu berderit keras, seolah-olah lantai itu tidak ingin rahasianya terbongkar. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, mereka berhasil mengangkat papan itu. Di bawahnya, bukan tanah atau ruang kosong, melainkan sebuah lubang yang dipenuhi benda-benda aneh. Penemuan buku harian Mia membuat ketegangan memuncak. Mereka tahu, jawaban atas hilangnya Bima dan teror yang mereka alami ada di dalam buku itu. Maya dengan tangan gemetar membuka buku bersampul kain lusuh itu. Aroma apek dan lembab menyeruak, bercampur dengan bau tanah yang dingin. Indah yang sudah berada di ambang histeria menolak mendekat. Jangan, gue mohon, jangan dibaca, gue takut. Kita harus tahu, Indah, kata Sarah, suaranya tegas. Ini satu-satunya cara kita bisa menemukan Bima. Maya mulai membaca. Tulisan tangan di dalamnya berbeda, lebih kecil dan rapi. Itu adalah catatan harian seorang wanita bernama Mia yang ternyata adalah penggemar rahasia suami Sari. Dia terobsesi dengan suami Sari, memantaunya dari jauh dan yakin bahwa mereka ditakdirkan bersama. Dia tidak seharusnya bersama wanita itu. Dia terlalu baik.
Aku bisa merasakannya. Dia tidak bahagia. Ia membutuhkan aku. Aku melihatnya setiap hari. Aku tahu semuanya tentang dia. Mata mereka membelelak ngeri saat membaca bagian itu. Catatan itu menjelaskan bagaimana Mia mengintai Sari dan suaminya, bagaimana ia membenci Sari, dan bagaimana ia bersembunyi di dalam rumah itu, di sebuah ruang tersembunyi yang ia buat sendiri di bawah lantai. Mereka tidak akan pernah tahu aku ada di sini. Aku akan mengambilnya. Aku akan mengambilnya perlahan-lahan. Aku akan membuat Sari gila, membuat suaminya menyiksanya sampai ia menyerah. Mereka semua terkejut. Jadi, bukan arwah Sari yang menghantui mereka, tapi arwah Mia yang mencoba menghasut suami Sari untuk membunuh istrinya. Dan arwah Sari yang ketakutan mencoba memberi petunjuk pada mereka. Maya membaca lebih jauh. Tulisan itu semakin kacau, menunjukkan kegilaan Mia yang semakin parah. Ia menulis tentang bagaimana ia menyembunyikan potongan-potongan tubuh Sari di berbagai tempat di dalam rumah, dan bagaimana ia menempatkan Tangan pucat yang muncung dari bawah lantai membawa boneka Bima yang tercabik-cabik, membuat Maya, Sarah, dan Indah menjerit histeris. Mereka mundur, terjatuh, dan merangkak menjauh dari lubang gelap yang kini terasa seperti gerbang neraka. Teror itu nyata. Bima telah menjadi korban dari obsesi gila Mia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam lubang. Perlahan, sesosok tubuh kurus nan tinggi merangkak keluar. Bukan arwah Sari, melainkan sesosok wanita dengan rambut panjang kusut yang menutupi wajahnya. Pakaiannya lusuh dan tubuhnya dipenuhi noda darah yang telah mengering. Ia membawa sebuah parang tua di tangannya. "Suamiku, dia di sini," bisiknya. Suaranya serak dan menakutkan. "Dia kembali, dia milikku." Ia bukan hantu, melainkan wanita gila yang masih hidup. Ia adalah Mia, sosok di balik semua teror itu. Ia telah bersembunyi di bawah rumah ini selama bertahun-tahun, menjadi bayangan gelap yang menghantui dan menghasut. Maya, Sarah, dan Indah panik. Mereka tahu ini bukan lagi pertarungan melawan hantu, melainkan pertarungan hidup dan mati melawan seorang pembunuh yang nyata. Mereka berusaha berlari, tetapi Mia terlalu cepat. Ia mengayunkan parangnya ke arah Sarah yang berhasil menghindar dengan panik. "Di mana dia? Di mana suamiku?" teriak Mia. Matanya merekah menyala karena amarah dan kegilaan. Maya menyadari sesuatu. Di saat genting seperti ini, ia teringat pada buku harian Sari. Di dalamnya, Sari menuliskan sebuah mantra. Mantra itu adalah satu-satunya cara untuk mengusir arwah yang merasuki seseorang. Maya berpikir mungkin mantra itu juga bisa mengusir kegilaan yang merasuki Mia. Dengan keberanian yang tersisa, setelah Mia menghilang, keheningan menyelimuti rumah itu. Keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang hampa. Seolah-olah semua energi negatif telah lenyap. Maya, Sarah, dan Indah masih terduduk di lantai, syok dan tidak mampu berkata-kata. Mereka saling berpegangan tangan, mencoba meyakinkan diri bahwa kengerian itu benar-benar berakhir. Pintu depan rumah terbuka. Di ambang pintu, berdiri Bima. Ia tampak bingung, dengan wajah pucat dan pakaian kotor, seolah-olah baru saja bangun dari mimpi buruk. Gue ketiduran di kamar, terus tiba-tiba mimpi aneh banget. Ada yang mukul kepada gue, terus gue ditarik masuk ke sebuah lubang gelap. Maya, Sarah, dan Indah menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Mereka berlari memeluknya, menangis lega. Bima tidak mengerti, tapi ia merasakan kelegaan yang sama. Ia kembali. Pagi harinya, dengan matahari yang kembali bersinar cerah, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Mereka tidak peduli lagi dengan uang sewa yang sudah dibayarkan. Pengalaman traumatis itu sudah cukup. Mereka mengemasi barang-barang mereka dengan cepat.
tidak ingin membuang waktu sedetik pun di dalam rumah itu. Sebelum pergi, Maya mengambil buku harian Sari dan Mia. Ia memutuskan untuk menyerahkannya kepada polisi sebagai bukti dan pengakuan atas semua yang telah terjadi. Namun di dalam lubang di bawah lantai, mereka tidak bisa menemukan jejak apapun tentang Mia. Tidak ada mayat, tidak ada darah, hanya buku dan boneka lama. Seolah-olah Mia tidak pernah ada. Mereka keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, menghela napas lega. Saat Maya mengunci pintu, ia melihat ke arah jendela. Di sana, di balik debu yang tebal, ia melihat bayangan samar seorang wanita tersenyum. Bukan senyum dingin Mia, melainkan senyum tulus Sari. Seolah mengucapkan terima kasih. Mereka tahu mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Teror itu telah mengubah mereka. Trauma itu Setahun telah berlalu. Maya, Sarah, Indah dan Bima kini kembali menjalani hidup normal mereka. Namun bekas luka dari rumah tua itu tak pernah benar-benar hilang. Mereka masih sering bertemu, tapi percakapan mereka selalu berujung pada ingatan akan teror yang pernah mereka alami. Terkadang mereka masih melihat bayangan sekilas di sudut mata atau mendengar bisikan yang memanggil nama mereka saat malam hening. Maya kini menjadi penulis, menuangkan semua pengalamannya ke dalam sebuah novel. Ia ingin dunia tahu bahwa di balik senyum dan tawa ada rahasia kelam yang bisa merenggut nyawa. Ia ingin memperingatkan orang lain bahwa harga murah kadangkala membawa konsekuensi yang mahal. Suatu sore, saat Maya sedang asik menulis, pintu apartemennya diketuk. Di sana berdiri Indah. Wajahnya tampak pucat dan matanya penuh ketakutan. "Mai," bisiknya, suaranya bergetar. Gue lihat dia lagi." "Siapa?" "Bukan Sari, bukan Mia, tapi suaminya," jawab Indah, air matanya menetes. "Gue lihat dia di koran, dia baru aja bebas dari penjara." Jantung Maya serasa berhenti. Ia meraih koran di tangan Indah. Di sana ada berita tentang seorang pria paruh baya yang baru saja dibebaskan setelah 20 tahun. Fotonya buram, tapi Maya bisa melihat dengan jelas. Itu adalah suami Sari. Tapi dia tidak bersalah," bisik Maya, teringat pada buku harian Sari. "Dia dirasuki oleh Mia." Tiba-tiba ponsel Maya berdering. Itu telepon dari Sarah. Suaranya panik. "Mai, lu harus lihat berita sekarang." Maya menyalakan TV.